Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Idris Judin, Rawi Rofiah, Rizky Tanurulita, dan Raden Muhammad Nidar Besara. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil tema COVID symptom detection. Percobaan kali ini kami menggunakan metode decision tree classification. Dengan percobaan yang kita lakukan, diharapkan dapat memprediksi kemungkinan seseorang terpapar COVID dengan input faktor-faktor yang ada. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan dataset yang kita ambil dari Kaggle, yaitu covid-dataset.csv. Dataset tersebut terdiri dari 20 kolom atribut faktor dan satu kolom berupa value status dari COVID-19. Atribut faktor tersebut diantaranya kesulitan bernafas, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, hilang penciuman, asma, penyakit paru-paru, sakit kepala, penyakit hati, diabetes, hipertensi, flu, gastrointensial, travel abroad, kontak dengan pasien COVID, berkerumun, datang ke tempat umum, keluarga bekerja di tempat umum, wearing mask, dan sanitation from market. Value dari atribut tersebut berupa binary antara yes atau no. Untuk mempermudah perhitungan, kami membawa value dari string menjadi binary dengan nilai 1 untuk yes dan 0 untuk no. Program kami adalah sebuah supervised learning yang membentuk sebuah decision tree berdasarkan dataset. Decision tree tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi status seseorang terjadi COVID-19 berdasarkan faktor yang menjadi input. Metode yang digunakan adalah decision tree classification. Konsep dari metode ini adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Manfaat utamanya adalah kemampuan untuk memecah proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Cara kerja decision tree dimulai dengan mencari satu atribut yang memiliki information key tertinggi untuk dijadikan root. Kemudian root tersebut akan memiliki cabang node hingga mencapai leaf node yang merupakan representasi output. Cabang node yang digunakan dipilih berdasarkan atribut yang memiliki information key tertinggi. Berikut adalah rumus untuk entropi dan gain. Alasan kami memilih metode ini adalah metode ini mudah dibaca dan dipahami tanpa melakukan pengetahuan statistik. Contoh dengan data yang kami miliki yaitu data kategorikal dengan value yes dan no, perhitungannya relatif lebih mudah dibandingkan metode lain, mampu melihat mana data yang dibutuhkan dan tidak, dan memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Selanjutnya kami akan mendemokan program yang kami buat. Oke, di sini kita menggunakan Google Collaboratory sebagai platform untuk kita menulis kode-kode yang akan kita gunakan untuk membuat decision tree classification. Yang pertama kita lakukan di dalam Google Colab ini adalah mengimport 4 library yang kita butuhkan, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga Seabird. Terus kemudian yang kedua kita juga memerlukan akses ke Google Drive kita, karena di sini dataset yang kita gunakan letaknya berada di Google Drive. Kemudian kita membuat data frame dari file CSV yang ada di Google Drive tadi, dan kita namakan data frame tersebut sebagai COVID. Nah, di sini kita juga melihat data COVID 5 baris data COVID pertama, di mana di sini ada 21 kolom dan juga 5 baris pertama tadi. Kemudian kita juga menggunakan metode info untuk memperoleh informasi dari data frame COVID tadi, di mana di sini kita memperoleh informasi bahwa semua kolom yang ada di data frame tersebut memiliki tipe data berupa integer. Kemudian kita juga menggunakan metode describe untuk mendeskripsikan setiap data-data di dalam kolom tadi, di mana di sini kita memperoleh bahwa ada 2 kolom yang memiliki min 0 atau rata-rata 0, di mana itu merupakan kolom yang tidak dibutuhkan karena sudah pasti semua nilai di dalam kolom tersebut bernilai 0. Karena ada 2 kolom yang bernilai 0 tadi, maka akan kita hilangkan 2 kolom tersebut, yaitu kolom wearing mask dan juga sanitation from market. Dan setelah kita hilangkan, kita bisa melihat bahwa kolom wearing mask dan sanitation from market tidak ada lagi di dalam data frame tersebut. Kemudian untuk melakukan recheck, kita menggunakan covid.column. Untuk melakukan recheck, kita menggunakan covid.column ya. Dan di sini kita memperoleh bahwa tidak ada lagi 2 kolom yang kita hilangkan tadi, yaitu wearing mask dan sanitation from market. Kemudian kita juga memastikan bahwa tidak ada nilai 0 di dalam data frame kita dengan menggunakan metode covid.isna.sum. Dan di sini benar-benar tidak memiliki nilai 0 sama sekali. Kemudian kita juga melihat visualisasi secara tipis-tipis dari data frame yang kita gunakan tadi, di mana di sini 80% dari data tersebut memiliki value positif net COVID dan juga 19,34% sisanya berupa negatif COVID. Kemudian kita juga menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antar kolom di data frame COVID tadi. Dan didapat heatmap yang kita dapat adalah seperti berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program inti untuk menjalankan metode decision tree classifier. Nah, pada program ini kami memiliki 2 kelas. Yang pertama adalah kelas node tree yang akan mendeskripsikan nodes dari decision tree kita. Decision tree sendiri itu memiliki 2 jenis node, yaitu node decision dan leaf node. Nah, yang pertama adalah decision node. Decision node di sini memiliki atribut bernama atribut threshold, left, right yang digunakan untuk berpindah dari parent node ke child node, dan info gain untuk menyimpan nilai information gain. Dan yang kedua adalah leaf node yang hanya memiliki 1 atribut, yaitu atribut value. Nah, kemudian kita masuk pada kelas kedua, yaitu decision tree classifier. Dalam kelas ini
sini kami mengimplementasikan semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam algoritma DTJ, sehingga di sini kami memiliki fungsi untuk membuat tree, menghitung entropi, information gain, fungsi untuk membuat penjabangan, dan lain-lain. Nah, pertama kita mendefinisikan konstruktor yang terdiri dari 3 attributes, yaitu root untuk menjelajahi tree, minimal speed atau kondisi minimal untuk menyambang, dan max depth atau jumlah maksimal kedalaman dari tree tersebut. Fungsi pertama yaitu build tree. Nah, fungsi ini adalah fungsi rekursif untuk membangun decision tree kita. Pertama, kita harus membagi feature atau attributes dan target kita ke dalam 2 variabel, yaitu x dan y, serta mengambil ukuran dari sampel dan attributes. Pertama, kita melakukan percabangan terus hingga kondisi itu tidak memenuhi. Jika jumlah sampel lebih besar atau sama dengan minimal speed dan kedalaman saat ini kurang dari sama dengan kedalaman maksimal, maka program bisa dilanjutkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi find best attribute untuk mendapatkan penjabangan terbaik. Nah, setelah itu kita juga harus mengecek apakah information gain ini lebih dari 0. Karena jika information gain itu sama dengan 0, berarti kita akan menyambangkan node yang mana sudah pure. Dan jika kondisi tersebut memenuhi, maka kita bisa melanjutkan program. Nah, pada bagian ini kita akan menjalankan fungsi rekursif untuk membentuk left subtree sampai mencapai leaf, dan kemudian dilanjutkan membentuk right subtree. Nah, setelah selesai kita membangun tree, maka fungsi ini akan mereturn node, dan di sini kita akan mengembalikan nilai attributes, threshold, left subtree, right subtree, dan nilai information gain. Dan selanjutnya kita juga akan menghitung nilai leaf value dengan fungsi calculate leaf dan kemudian mereturn nilai leaf tersebut. Dan fungsi kedua yang sama pentingnya dengan build tree adalah fungsi find best attributes. Nah, fungsi di sini pertama kita mendefine dictionary kosong dan maksimal info gain yang akan membantu kita nanti dalam menghitung information gain. Dan selanjutnya kita juga harus melakukan loop untuk melihat satu persatu attributes. Dan di dalam tersebut juga terdapat loop lagi yang kita gunakan untuk melihat keseluruhan threshold yang memungkinkan untuk nanti kita ambil. Nah, dalam loop kedua ini kita membagi data berdasarkan current attributes dan current threshold dan memasukkannya pada dataset left dan dataset right. Sebelum melanjutkan, kita juga harus memastikan bahwa dataset tersebut itu tidak kosong. Nah, kemudian barulah kita memasukkan dataset target kita pada variabel y. Lalu kita menghitung information gain juga dari dataset target kita, dan apabila information gain yang didapat lebih dari maksimal info gain, maka kita akan memasukkan attributes tersebut ke dalam dictionary base attributes. Fungsi ketiga adalah fungsi split function. Fungsi ini mengambil dataset, attributes, dan threshold yang akan membagi data menjadi 2, yaitu ke left child dan right child, dan mereturn dataset yang tadi sudah terbagi. Kemudian fungsi keempat adalah calculate information gain. Fungsi ini bekerja dengan mengambil ukuran dari child node yang berhubungan dengan parent node. Dan terdapat 2 metode di sini, yaitu dengan entropi atau Gini index. Dan kedua metode ini tuh sebenarnya menghasilkan nilai information gain yang sama, hanya saja Gini index ini lebih meringankan beban komputasi karena tidak harus menggunakan fungsi logaritma. Jadi kita tinggal memilih ingin menggunakan metode yang mana. Kemudian fungsi kelima adalah entropi, sama dengan rumus fungsi entropi, yaitu menjumlahkan seluruh negatif dari probabilitas kemunculan data dikalikan 2 probabilitas. Kemudian ada fungsi keenam adalah Gini value untuk menghitung Gini index. Fungsi ketujuh adalah calculate leaf untuk menghitung nilai leaf node, bekerja dengan mencari elemen yang paling sering muncul di dataset Y. Fungsi ke-8 adalah print tree untuk memvisualisasikan tree yang sudah dibuat tadi dengan rekursif. Fungsi ke-9 adalah fit, yaitu fungsi untuk memanggil fungsi build tree dengan memasukkan dataset gabungan dari X dan Y. Fungsi ke-10 adalah fungsi predict, dan fungsi ini digunakan untuk memprediksi output berdasarkan decision tree yang sudah terbentuk tadi. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi prediction, dan fungsi ini digunakan untuk memprediksi data point yang tadi dimasukkan ke dalam fungsi predict. Dan fungsi ini merupakan fungsi rekursif yang akan menjelajahi tree sampai menemukan leaf. Dan setelah bertemu leaf, maka akan mengembalikan nilai output kepada fungsi predict yang akan mereturn nilai binary 1 atau 0 yang mana adalah status seseorang terjangkit COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kita juga mendefinisikan 2 fungsi lagi, di mana 2 fungsi ini terkait dari hasil decision tree classification yang kita buat. Yang pertama adalah confusion matrix, di mana nanti kita akan mendapatkan nilai presisi, nilai recall, specificity, negative predicted value, dan juga advanced score. Dan tentunya juga mendapatkan confusion matrix yang didapatkan. Terus kemudian ada fungsi kedua, yaitu accuracy matrix, di mana nantinya kita akan mendapatkan nilai akurasi dari model yang kita buat. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses penyiapan dataset train dan dataset test. Di mana ini bisa menjadi dua dataset, yaitu X dan Y, di mana X adalah atribut 18 atribut yang dibutuhkan, dan juga Y merupakan data terkait apakah pasien tersebut positif COVID maupun tidak. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi lagi untuk memisah secara random dataset X dan Y tadi. Dan di sini kita menggunakan angka 80 alias 80% untuk dataset train dan juga 20% sisanya untuk dataset test. Oke, selanjutnya kita langsung menggunakan fungsi decision tree classifier yang kita buat untuk membuat tree yang berdasarkan dataset train yang kita peroleh tadi, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya adalah terdapat fungsi input faktor. Yang pertama pada fungsi tersebut adalah
tentang dana program. Kami lebih memilih untuk user memasukkan angka 0 atau 1 dikarenakan hal tersebut lebih mudah untuk dilakukan serta untuk menghindari typo. Untuk variabel input atribut nantinya akan menjadi pertanyaan yang dijawab oleh user, yakni mengenai kesulitan nafas, demam, batuk kering, saat tenggorokan tidak, anggota keluarga bekerja di tempat umum. Lalu nilai dari value adalah renan dikalikan dengan len input atribut. Len di sana adalah untuk mengetahui anggota ataupun jumlah item dari suatu objek dan collection. Lalu renan di sana dimasukkan agar masing-masing input atribut dapat dipanggil pada looping code di bawahnya. Untuk looping kami menggunakan for yakni dari range 0 hingga jumlah item dalam value tiap atribut dengan mengeluarkan pertanyaan input atribut sebelumnya. Lalu nilai variabel x test menjadi nilai variabel value tiap input atribut. Di akhir fungsi input factor adalah mengembalikan nilai dari x test. Berikutnya terdapat variabel y prediction yang akan memprediksi hasil dari input yang kita masukkan. Nah, apabila y prediction bernilai 0, maka akan mengeluarkan undeprediksi negatif COVID, sedangkan apabila tidak, maka mengeluarkan string diprediksi dari jangkit positif. Berikut adalah contoh input yang kami masukkan dengan menjawab iya pada seluruh pertanyaan yang ada. Nah, kemudian di sana nanti akan terjawab bahwa ada diprediksi terjadi COVID-19. Kemudian berikutnya terdapat variabel prediction berbeda yang akan prediksi hasil dari variabel x. Nah, berikutnya adalah mengeluarkan confusion matrix yang kita miliki. Lalu pada kode terakhir akan mengeluarkan teks akurasi yang merupakan persentase berapa besar keakuratan hasil teksnya. Semakin besar nilainya, maka tentunya keakuratan datanya adalah semakin baik. Sedangkan di sini kita mendapatkan akurasi 93,8 atau 95%. Dan berikut adalah contoh result yang lain, tapi kurang lebih hasil dari resultnya akan 94 hingga 95%, sehingga ini masih equivalent. Lalu berikut adalah created tree, di mana semakin kiri barisnya, maka di situ adalah current node, kemudian untuk semakin condong ke kanan, maka adalah leaf node. Untuk memudahkan dalam melihat diagramnya, maka berikut adalah yang kami telah buat. Untuk simulasi sendiri, bahwa program machine learning yang kami buat menggunakan metode supervised learning, yaitu decision tree classification. Program kami dapat memprediksi kemungkinan seseorang terpapar virus COVID-19 berdasarkan data-data aktual yang sudah ada. Tingkat akurasi dari program kami sendiri adalah sekitar 95%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.